Halo guys, jumpa lagi di channel ACC Farm. Kali ini kita akan membahas cara budidaya lobster air tawar. Pemeliharaan lobster ini sangat mudah ya. Dibandingkan dengan budidaya air tawar yang lain, lobster ini kategori pemeliharaannya sangat gampang. Dalam lobster air tawar ini, yang perlu diperhatikan itu pemeliharaan air. Air sangat penting bagi lobster air tawar. Ketika airnya bisa kita pelihara, maka kondisi lobster akan terjaga. Ketika air lobster ini kita kuras atau pembersihan, air ini tidak boleh kita kuras habis ya. Dengan kategori, jika kita ingin membersihkan air dari lobster tersebut, kita hanya perlu mengurangi maksimal 80%, sisakan 20% atau 30% dari air yang ada. Karena jika airnya semua diganti, lobster ini akan beradaptasi lagi dengan air yang baru. Penyebab lobster ini sakit atau stres atau mudah mati karena lobster tidak bisa beradaptasi dengan air yang baru. Oleh karena itu, kita harus perlu menjaga kondisi air agar pemeliharaan lobster tetap hidup berkelanjutan. Untuk kondisi makannya, kenapa dikatakan low budget atau low cost? Karena makan lobster ini 3% dari berat badannya. Jadi untuk pemeliharaan lobster sangat irit ya. Apalagi lobster ini dikategorikan dengan hewan omnivora. Omnivora ini pemakan segalanya. Bisa kita berikan makan jagung, bisa kita berikan makan sayur, makan tahu, wortel, toge, kentang, untuk segala macamnya. Pemberian makannya juga bisa kita berikan 1 kali sehari ya. Jadi kalau saya pun terkadang terlalu sibuk atau terlalu banyak aktivitas, saya hanya memberikan makan 1 kali sehari. Jika diibaratkan kita mempunyai 20 ekor lobster indukan, dengan 1 ekor mempunyai berat 30 gram, budget untuk pemberian pelet, jika untuk menggunakan pelet sebanyak 40 gram. Itu sangat hemat sekali ya bagi sebuah hewan ternak dengan banyak 20 ekor. Kalau saya dari dulu dalam pemeliharaan lobster tidak memikirkan profit ya. Jadi awal saya mencoba membeli indukan sebanyak 2 set, mempunyai kegagalan ya. Banyak yang mati. Kemudian saya tambah lagi 1 set, ada juga yang mati, sehingga bisa ditotalkan lebih kurang saya membeli sebanyak 4 set ya. Dari kondisi itu saya belajar dari pengalaman, dari berbagai cara, metode-metode, serta ilmu yang diberikan oleh Suho atau mentor-mentor yang lain melalui media sosial. Saya pun belajar mengenai cara pemeliharaan lobster ini dengan baik dan benar. Keuntungan akan berjalan sendirinya ketika kita sudah paham atau mengenal cara budidaya lobster air tawar tersebut. Seperti saya sekarang, alhamdulillah, dari belajar pengalaman tersebut, yang hanya sisa beberapa ekor, saya kembangkan terus menjadi banyak dan bisa menghasilkan cuan atau keuntungan yang lebih banyak juga. Jadi karena pengalaman tersebut sangat mahal ya, ilmu dan pengalaman tersebut mahal. Makanya metode yang diberikan Suho teman-teman tersebut kita manfaatkan, atau nilai ekonominya sangat tinggi ya. Karena kalau kita dapatkan ilmu dan pengalaman dari mentor yang telah belajar dengan pengalamannya tersebut, maka akan mengurangi trial error dari pemeliharaan lobster tersebut. Di awal pemeliharaan lobster air tawar, saya dulu tidak pernah memikirkan kemana lobsternya akan dijual, bagaimana cara menjual lobsternya. Yang saya pikirkan dari awal dulu saya memelihara lobster, bagaimana cara memelihara lobster itu dengan baik dan benar. Karena ketika ilmu dan pengalaman kita telah mumpuni atau sesuai, maka cuan atau keuntungan akan datang sendirinya. Karena saya yakin ketika ada barang, pasti ada pembeli. Itu prinsip saya. Tergantung bagaimana cara kita menjualnya dan bagaimana cara kita memasarkannya. Untuk nilai jual lobster lumayan menguntungkan ya. Untuk kisaran bibit, kita mulai dari harga 3 ribuan sampai 5 ribuan. Dan untuk ukuran indukan dimulai dari harga 250 ribuan sampai 600 ribuan. Untuk lobster konsumsi dengan pasaran 150 ribuan sampai 200 ribuan per kilonya.
Bagi yang ingin memelihara lobster air tawar, jangan takut ya. Karena budidaya lobster air tawar ini minim risiko ya. Kalau kita tahu ilmunya dan mengikuti pengalaman dari mentornya, maka pemeliharaan lobster air tawar ini sangat gampang. Di ACC Farm kita memberikan ilmu dan pengalaman sepenuhnya pada mitra yang bergabung dengan kita. Kita akan mengajarkan pemeliharaan air, cara metode pemberian makan, cara pengenangan lobster indukan yang bertelur, cara pemberian makanan buraya, pelepasan buraya, cara menghindari kanibal pada lobster, cara mengadaptasi atau mengamankan lobster yang molting, dan banyak yang lainnya. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Nantikan video berikutnya metode atau ilmu cara budidaya lobster tawar. Terima kasih. Karena penjualan tergantung dari harga dari pembudidaya tersebut.